Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @demotion. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kopi Mawar. Awal kepekaan terhadap mereka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Saya samarkan saja semua yang terlibat ya, biar ngejaga privasi mereka juga tentunya. Perkenalkan, nama saya Malik Al-Fauzan. Biasa dipanggil Malik atau Ojan atau Fau. Ya, terserah kalian saja gimana enaknya. Ceritanya sekitar 5 tahun yang lalu. Lebih tepatnya tahun 2015 saat saya masih duduk di bangku sekolah SMA akhir. Mengenyam pendidikan di salah satu sekolah negeri di Bogor. Tepatnya di sekolahan Taman Sari. Mungkin dari kalian ada yang tahu nama sekolahan ini, atau mungkin kita seangkatan. Salam semangat tentunya. Hobi saya sih sama kayak anak sekolah kebanyakan, yaitu bulu tangkis. Pribadi saya sederhana dan cenderung sama kayak anak-anak seusia saya pada umumnya. Dan banyak hal-hal yang gak penting lainnya. Sampai pada suatu ketika, hidup yang selama ini saya jalanin biasa-biasa saja, mendadak jauh berbeda karena suatu hal. Hal yang membuat saya sekarang ini peka terhadap kehadiran dan eksistensi dari mereka yang tidak kasat mata. Bersinggungan dengan hal yang cenderung dijauhi siapapun. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja saya cerita ya. Walaupun mungkin nantinya garing atau nggak serem-serem amat. Tapi semoga ada suatu hal positif yang bisa menjadi perhatian untuk semua. Semua diawali dari siang itu, pas saya mau latihan bulu tangkis seusai jam pembelajaran selesai. Saya bersama Indra, teman main bulu tangkis yang satu kelas juga sama saya. Sabtu siang saya bergegas ke tempat di mana kami biasa latihan. Setelah makan sepiring nasi untuk menjadi bahan bakar stamina nantinya, saya bergegas berangkat menggunakan sepeda motor kesayangan tanpa pengisi jok belakang. Saya orangnya berdikari atau bahasa gampangnya jomblo. Saya menarik gas dalam-dalam untuk cepat sampai. Sedang asik melaju, getaran dari handphone di saku celana yang begitu kuat membuat aku risih. Ini siapa sih? Paling Indra yang ngajak bareng pikirku. Saya pun meminggirkan motor ke sebelah kanan jalan. Halo, kenapa? Mau dijemput? Ucapku setelah menerima telepon dari Indra. Bukan begitu Pokemon, udah deh, lu kesini aja. Gua tunggu di depan rumah gua, penting ini. Balas Indra dari seberang telepon. Ya udah, saya pun kembali melajukan sepeda motor ini ke arah rumah Indra. Selang waktu beberapa lama terlihat dari kejauhan, si Indra sudah menunggu di depan rumahnya. Rapi banget loh, mau kemana? Ucapku kepada Indra. Lu temenin gue dulu ya Jan, ucap Indra setengah memelas. Kemana sih? Ada apa? Tanyaku penasaran. Jadi gini, doi gua yang HP-nya ada 4 biji, kemarin ada yang nyolong. Nah sekarang dia lagi sama Ustadz di daerah Gajah. Lu temenin gue dulu ya please. Kita skip dulu aja latihannya, ucap Indra. Lah, gue pakai training kayak gini emang gak apa-apa? Gak apa-apa, udah santai aja. Indra menenangkan. Dengan rasa penasaran, saya pun bersedia mengantarkan Indra. Saya pikir gak lama juga palingan. Butuh waktu lumayan lama sebelum akhirnya kami sampai di tempat di mana Ustadz tersebut tinggal. Rupanya Dian sudah menunggu kami di luar. Dian pacarnya Indra. Ya memang karena sebelum sampai ke sini, Indra sudah kontak Dian terlebih dahulu. Masuk aja yuk ah,
ucap Dian kepada Indra. Tampak dari luar rumah terlihat di dalam sudah ada orang tua dari Dian dan sang ustadz yang dimaksud. Seperti sedang membahas sesuatu yang pelik. Ayo Jan, masuk, ajak Indra kepada saya. Enggak ah, malulah, ucapku menolak ajakannya. Masuk aja nak, ucap Bu Ustazah kepada kami. Dengan halus saya pun menolak tawarannya. Saya berkilah untuk di depan saja menikmati suasana hari yang mulai beranjak senja. Dian kembali masuk ke dalam rumah karena dipanggil kedua orang tuanya. Sedangkan saya dan Indra duduk santai di depan rumah. Lama-kelamaan, entah kenapa terasa hening di telinga. Seperti hanya kami berdua yang ada di sini. Hari mulai meremang, menandakan waktu surup tiba. Kejanggalan mulai saya rasakan. Sekitar 50 meter di depan rumah Pak Ustadz ini terdapat sebuah bangunan tua, mirip rumah di film-film horor. Rumah perpaduan tembok dan papan kayu. Kegelapan yang memenuhi rumah tersebut menambah kengerian. Begitu pekat karena sinar mentari yang tidak lagi berdaya tergulir waktu untuk menerangi jagat raya. Kopinya ah, ucap suara dari belakang. Iya, serentak kami menjawab dengan kaget. Soleh, anak Pak Ustadz, membawakan 2 gelas kopi hitam untuk kami. Kami terkaget karena kehadirannya yang tiba-tiba. Tidak lama Soleh pun kembali masuk ke dalam. Tidak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Saya dan Indra masih duduk di teras depan yang kini ditemani 2 gelas kopi dan kegelapan yang sudah mulai mewarnai hari ini. Rasa bosan mulai datang. Ditambah Dian dan orang di dalam rumah yang tidak kunjung selesai dengan urusannya. Kopi yang semula panas kini menjadi dingin terdekap udara malam yang mulai sejuk terasa. Tidak banyak yang saya lakuin selain hanya duduk manis di depan. Tapi berbeda dengan Indra. Rasa bosan sangat mengganggu duduknya. Ia berjalan mondar-mandir gak karuan. Terlihat di ekor mata saya, Indra sedang memetik sekuncup bunga mawar merah di dalam pot di samping teras. Hal aneh dan konyol yang ia lakukan selanjutnya adalah memetik putik bunga tersebut dan mencampurkannya ke dalam gelas kopi miliknya. Lah, ngapain lo? Tanyaku heran. Ah, nggak apa-apa, nggak tahu, pengen aja nyampurin ke kopi, balas Indra sembari memasukin putik mawar ke dalam gelas. Enak sih. Rasanya beda Jan, ucap Indra setelah meminum campuran kopi dan mawarnya tersebut. Coba sih, ucapku penasaran. Tidak terasa saya meminum habis kopinya. Rasanya begitu nikmat. Terasa sesuatu yang sangat berbeda setelah meminum kopi tersebut. Woi, kenapa lo habisin? Ucap Indra setengah kesal. Punten, ucap Soleh yang laki-laki mengagetkan kami berdua. Rupanya Soleh baru saja menunaikan kewajiban sholat maghribnya. Nggak sholat, ucap Soleh kepada kami. Kami tidak bisa menjawabnya. Ya udah, saya masuk ke dalam dulu ambil cemilan, ucap Soleh. Terdengar sayup suara nyanyian namun samar tidak terlalu jelas. Dra, lu denger nggak? Tanyaku kepada Indra. Iya, aku juga denger, balas Indra berucap. Serentak kami memalingkan pandangan ke arah rumah tua yang sedari sore memang mencuri perhatian kami. Saya tersentak kaget. Lu lihat gak Dra? Kembali ucapku kepada Indra. Iya, aku juga lihat. Dengan mata kepala saya sendiri, tepat di depan rumah kosong tersebut, ada seorang wanita tua yang sedang menyisir rambut putih panjangnya. Sumpah, ini kali pertama saya melihat yang katanya hantu. Tapi apa ini hantu? Atau memang penghuni rumah tua tersebut? Tapi gak mungkin. Masa ada yang masih nempatin rumah rusak dan gelap tersebut? Saya bergulat dengan pikiran sendiri. Pun Indra demikian, terlihat ia masih terheran-heran. Belum sempat kami mendapatkan jawaban, kami kembali dikagetkan akan kehadiran Soleh dari belakang. Liatin apa, Meni melotot gitu, tanya Soleh kepada kami berdua. Duh, ini anak dari tadi bikin kaget melulu.
ucapku dalam hati. Itu bangunan ada yang nempatin gak sih? Kayaknya udah rusak parah kayak gitu, ucapku menanyakan kepada Soleh. Oh itu, dari tahun 2010 udah gak ada yang nempatin. Dulunya bilik buat ngaji santrinya Abi. Hatiku kacau. Dan aneh, sosok tua yang tadi kami lihat sekarang sudah tidak ada di tempatnya. Bulu di tangan langsung meremang, merinding begitu hebat. Udah gak ada yang berani masuk ke situ, soalnya setiap kali diinjak, lantai kayunya selalu menimbulkan suara berdecit, takut ambles atau rubuh. Emang kenapa, A? Tanya Soleh heran kepada kami. Mendengar penjelasan Soleh tersebut, membuat saya semakin ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi rasa penasaran juga begitu besar. Ah, sial. Kenapa jadi dilema begini? Dari kejauhan, terlihat rombongan anak-anak yang baru pulang dari musola dengan membawa senter di tangannya. Entah ini bodoh atau gila, tapi Indra berjalan menghampiri anak-anak tersebut. Jang, pinjam sebentar senternya. Boleh, ucap Indra yang ingin meminjam senter tersebut. Silakan A, boleh, bisa A, jawab anak memegang senter tersebut. Indra mengajak saya untuk ikut bersamanya memeriksa bangunan tua tersebut yang nampak sangat gelap dan sunyi. Baru saja kami tiba di pintu depan bangunan tersebut. Terlihat sekelebat ada bayangan putih di atas bangunan. Terlihat seperti pocong yang sedang mengangguk perlahan. Indra, lu lihat gak tadi? Coba senterin lagi, ucapku cepat kepada Indra. Kami berhenti melangkah dan mengarahkan cahaya dari senter ke atas bangunan, tepat di mana kami melihat seperti sosok bayangan putih. Dan, syukurlah saya lega dibuatnya. Ternyata cuma layangan yang nyangkut di atap bangunan. Sialan. Kami pun saling menatap dan tertawa geli karena rasa ketakutan yang ternyata salah kaprah. Tapi belum sempat hati ini lega sepenuhnya, tiba-tiba, wush, bayangan kurus kering berkulit putih pucat seperti sosok Smeagol. Kalau kalian tidak tahu sosok Smeagol ini, kalian bisa mencarinya di internet supaya wujud yang saya gambarkan ini bisa tersampaikan. Wujud Smeagol ini berlari sambil merangkak begitu cepat ke dalam bangunan tersebut. Tapi anehnya, tanpa menimbulkan suara berdecit sedikit pun. Kami berdua pun langsung berjongkok ketakutan dengan tubuh gemeteran. Ada apa, A? Kok ketakutan begitu? Lagi dan lagi Soleh kembali mengejutkan kami yang tengah ketakutan. Ah, gak apa-apa, jawabku masih tergagap karena ketakutan. Dengan tubuh lemes, saya dan Indra berjalan pelan menuju ke arah teras depan rumah Soleh atau Pak Ustadz. Tapi tampaknya Dian dan kedua orang tuanya belum juga keluar. Ini sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Ucapku kesal dalam hati. Kenapa, A? Tanya Soleh. Gak apa-apa. Aku jawab dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan tubuh bercucuran keringat dingin. Saya pun segera menjauhkan gelas kopi yang masih tersisa putik bunga mawar yang tadi saya minum. Ah, apa mungkin karena kopi ini? Pikirku dalam hati. Tapi gak mungkin. Udahlah, gak usah mikir macam-macam dulu. Yang penting sekarang saya harus menjernihkan pikiran yang keruh ini. Apa segitu aja? Enggak lah. Pikiran belum juga jernih dan nafas juga masih belum teratur. Tapi tiba-tiba terlihat dengan jelas seisi bangunan tua tersebut tampak menyala terang berwarna merah darah yang membuat saya dan Indra tidak bisa berkata-kata. Dra, jangan bilang kalau lo nggak lihat ya, ucapku kepada Indra. Iya, gue juga lihat, Jan. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat apa sih? Jangan bikin saya panik dan penasaran, ucap Soleh bertanya kepada kami berdua. Lah, apa kamu gak lihat? Seisi bangunan itu nyala, warna merah terang, balasku kepada Soleh. Enggak, gelap-gelap aja, gak ada apa-apa, jawab Soleh. Yang saya dan Indra lihat di dalam ruangan depan bangunan tersebut ada sebuah batu merah delima seukuran kepalan tangan orang dewasa, yang dimana warnanya terpancar terang begitu menyilaukan mata.
Tubuh saya begitu lemas. Udah kayak orang habis lari maraton puluhan kilometer dengan keringat yang membasahi badan dan nafas yang tidak karuan. Saya begitu syok malam ini. Tidak lama Dian dan kedua orang tuanya pun keluar dari dalam rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung menuju ke arah kami terduduk lesu. "Ini kenapa, Jang?" tanya Pak Ustadz kepada kami. Namun sebelum bercerita, saya memilih menahannya terlebih dahulu supaya nggak geger nantinya sama Dian dan kedua orang tuanya. Setelah Dian pamit pulang dan meninggalkan rumah Pak Ustadz, barulah saya ceritain semua apa yang baru saja saya dan Indra lihat dan alami. Namun tampak respon dari Pak Ustadz yang biasa-biasa saja. Seperti sudah tahu dan paham. "Sudah, nggak apa-apa kok. Sekarang kalian langsung mandi dan sholat, biar tubuh kalian bersih." Pak Ustadz hanya menyarankan demikian tanpa ada penjelasan dan hal yang ingin dia sampaikan lagi. Kami pun hanya mengangguk pasrah. Kami pun bersalaman dan berpamitan. Dengan menarik nafas panjang, saya pun segera melajukan kendaraan untuk pulang. Namun dengan laju yang pelan, karena entah kenapa tubuh ini terasa begitu berat dan lemas. Di sepanjang perjalanan pulang pun, kami melihat begitu banyak sosok-sosok asing yang belum pernah kami lihat dan jumpai sebelumnya dengan bentuk yang aneh dan rupa yang buruk. Di atas kepala kami pun sama banyak berseliweran sekelebat bayangan-bayangan hitam dan ada yang berwarna putih. Tapi untuk lebih menarik gas motor ini terasa begitu lemas. Kami seakan pasrah, terus dilirik oleh mereka yang tidak kasat mata. Dan kalian tahu, sampai detik ini pun saya mulai peka dengan kehadiran mereka. Aneh, semenjak kejadian itu saya jadi sering berinteraksi dengan mereka. Tapi masa iya semua ini hanya karena campuran kopi dan mawar yang pernah saya minum? Rasanya nggak mungkin sih. Tapi sejak dulu sebelum kejadian itu saya nggak pernah bisa ngelihat yang begituan, apalagi sampai berinteraksi dengan mereka. Tapi apa daya, semua sudah terjadi. Mungkin bisa dibilang saya mendapatkan sedikit anugerah kecil untuk bisa lebih tahu lebih dalam tentang dunia mereka. Saya sih mensyukuri atas apa yang telah terjadi dan saya dapatkan. Saya harap kemampuan ini bisa banyak berguna untuk orang banyak. Sekarang sih saya udah mulai terbiasa dan mulai beradaptasi dengan kemampuan ini. Tapi saya juga masih sering kaget dan takut kalau sosok mereka menampakkan wujudnya di depan muka saya secara dekat. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa kopi yang dicampur bunga tertentu akan menimbulkan efek yang aneh di dalam tubuh atau bisa dibilang menjadi peka terhadap dunia gaib, itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menjadikan pengalaman untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.